Selamat siang. Sebelum saya mempresentasikan tugas ekonomi makro yang menjadi sebagai soal ujian akhir semester untuk mata kuliah ekonomi makro, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Paramita Karsani, saya dari kelas AK202 Ekonomi Makro. Yang menjadi pembahasan, saya mengambil tema yaitu sistem pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada negara Argentina pada tahun 2022. Baiklah, saya akan mulai untuk mempresentasikannya. Kondisi pertumbuhan ekonomi Argentina pada tahun 2022. Pendahuluan, inflasi. Inflasi adalah istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Peristiwa ini dapat berdampak besar pada roda perekonomian negara, baik itu bagi konsumen maupun produsen, serta kestabilan harga di pasar. Penyebab terjadinya inflasi salah satunya adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang dan menyebabkan harga barang dan jasa ikut naik sementara daya beli masyarakat menurun. Selain hal tersebut, inflasi juga dapat disebabkan ketika permintaan barang atau jasa meningkat namun tidak diimbangi dengan pasokan yang mencukupi. Dampak inflasi. Inflasi memiliki dampak positif dan negatif bagi suatu negara maupun rakyatnya. Dampak-dampak ini dapat dilihat melalui beberapa aspek kehidupan masyarakat. Berikut dampak inflasi secara umum. 1. Dampak inflasi terhadap pendapatan. Ada sisi positif dan negatif. Misalnya, inflasi lunak justru mendorong pengusaha untuk memperluas produksi sehingga meningkatkan perekonomian. Namun, inflasi akan berdampak buruk bagi mereka yang berpenghasilan tetap karena nilai uangnya tetap sedangkan harga barang atau jasa naik. 2. Dampak inflasi terhadap minat. Pada kondisi ini, minat menabung sebagian besar orang akan berkurang karena pendapatan dari bunga tabungan jauh lebih kecil sedangkan penabung harus membayar biaya administrasi tabungannya. 3. Dampak inflasi terhadap ekspor. Kemampuan ekspor suatu negara akan berkurang ketika mengalami inflasi karena biaya ekspor akan lebih mahal. Selain itu, daya saing barang ekspor juga mengalami penurunan yang pada akhirnya pendapatan dari devisa pun berkurang. Dan yang keempat, dampak inflasi terhadap efisiensi. Inflasi dapat mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu sehingga mengakibatkan alokasi faktor produksi menjadi tidak efisiensi. Dari pengertian dan bagaimana dampak dari terjadinya inflasi terhadap suatu negara, saya akan mengambil contoh bagaimana inflasi kurs dan PDB yang terjadi di suatu negara, yaitu negara Argentina. Bagaimana inflasi yang terjadi di Argentina pada tahun 2022. Inflasi di Argentina tahun 2022. Pada akhir tahun 2022, inflasi negara ini mencapai 95% dan diproyeksi akan terus naik pada tahun 2023. Meskipun pemerintah sangat-sangat berupaya untuk mengatasinya, inflasi tahunan yang terjadi di Argentina memang sudah mengkhawatirkan. Pada September 2022, presentasinya tembus 83%, kemudian pada tahun 2023 tembus menjadi 3 digit, yaitu 102,5% pada Februari 2023. Kondisi ini makin mendongkrak tingkat kemiskinan
hingga lebih 40% dan membuat Argentina terjebak dalam siklus krisis ekonomi. Dari hilangnya kepercayaan terhadap mata uang peso yang menyebabkan depresiasi terus-menerus, inflasi sampai 3 digit, cadangan bank sentral yang negatif, dan perekonomian yang lesu akibat kekeringan yang melanda sektor pertanian yang memperburuk kondisi hidup warganya. Berikut data inflasi yang terjadi di Argentina pada tahun 2022 yang dapat kita lihat di dalam slide. Inflasi yang terjadi di Argentina pada tahun 2022 yaitu pada bulan Januari sampai bulan Desember terus mengalami kenaikan, di mana pada Januari inflasi di Argentina sebesar 50,7% dan di Desember tahun 2022 mengalami kenaikan signifikan menjadi 94,8%. Dari data di atas yang menunjukkan terus meningginya inflasi yang terjadi di tahun 2022 sampai sekarang tahun 2024 telah mengubah dinamika ekonomi dan sosial di Argentina. Harga barang yang terus meningkat dan ketidakstabilan harga membuat masyarakat harus membawa uang tunai dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, daya beli menurun drastis dan banyak warga negara mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, Presiden Argentina Javier Milei telah mengimplementasikan beberapa langkah antara lain, yaitu 1. Pemotongan belanja negara untuk mengurangi defisit anggaran. 2. Penargetan subsidi di sektor-sektor penting seperti utilitas dan transportasi. 3. Penyederhanaan program kesejahteraan. Kurs adalah harga suatu mata uang dari suatu negara terhadap mata uang yang berasal dari negara lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurs: 1. Inflasi. 2. Kegiatan neraca pembayaran. 3. Perbedaan suku bunga di berbagai negara. 4. Kontrol pemerintah. 5. Ekspektasi. Bagaimana nilai tukar mata uang Argentina pada tahun 2022? Nilai tukar mata uang Argentina pada tahun 2022 terhadap negara-negara lain yaitu 1. Indonesia. Nilai tukar mata uang Argentina tahun 2022 turun sebesar minus 36,54%. Dengan kata lain, nilai tukar peso Argentina menurun dibandingkan rupiah Indonesia. Untuk data lengkapnya bisa kita lihat dari tabel slide di mana terdapat nilai tukar Argentina ke Indonesia dari bulan Januari sampai Desember, di mana pada bulan Januari nilai tukar atau nilai kurs peso Argentina ke Indonesia sebesar 137,90 IDR, sedangkan di bulan Februari sebesar 134,97 IDR, sedangkan di bulan Maret sebesar 131,15 IDR, di bulan April sebesar 127 IDR, di bulan 5 atau di bulan Mei sebesar 123,33 IDR, di bulan Juni sebesar 119,21 IDR, di bulan Juli sebesar 112,92 IDR, di bulan Agustus sebesar 107,04 IDR, di bulan September sebesar 104,71, di bulan Oktober sebesar 101,34 IDR, di bulan November sebesar 96,585 IDR, dan di bulan Desember sebesar 90,371. Dari tabel di atas dapat kita lihat
Dari bulan Januari sampai Desember terus terjadi penurunan dalam nilai kurs atau nilai tukar Argentina ke Indonesia yang mengalami penurunan. 2. Amerika Serikat. Nilai tukar peso Argentina turun sebesar minus 41,65% di tahun 2022. Dengan kata lain, nilai tukar menurun dibandingkan dolar Amerika Serikat, di mana jika kita lihat dari tabel yang ada di dalam slide, dapat kita lihat nilai tukar Argentina ke Amerika Serikat pada bulan Januari sampai Desember, di mana pada bulan Januari nilai tukar Argentina ke Amerika Serikat sebesar 0,009618 USD. Pada bulan Februari sebesar 0,009403 USD. Pada bulan Maret sebesar 0,009141 USD. Pada bulan April sebesar 0,008821 USD. Pada bulan Mei sebesar 0,008488 USD. Pada bulan Juni sebesar 0,008148 USD. Pada bulan Juli sebesar 0,007788 USD. Pada bulan Agustus sebesar 0,007395 USD. Pada bulan September sebesar 0,006979 USD. Pada bulan Oktober sebesar 0,006570 USD. Pada bulan November 0,006171 USD. Pada bulan Desember sebesar 0,005801 USD. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa nilai tukar Argentina ke Amerika Serikat setiap bulannya mengalami penurunan. PDB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Fungsi PDB atau produk domestik bruto adalah 1. PDB dihitung berdasarkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian. Hal ini, peningkatan PDB mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. 2. PDB dihitung atas dasar konsep siklus aliran. Artinya, perhitungan PDB mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Perhitungan ini tidak dapat mencakup perhitungan pada periode sebelumnya. Pemanfaatan konsep aliran dalam menghitung PDB memungkinkan seseorang untuk membandingkan jumlah output pada tahun ini dengan tahun sebelumnya. Atas wilayah perhitungan PDB adalah negara atau perekonomian domestik. Hal ini memungkinkan untuk mengukur sampai sejauh mana kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah maupun mendorong aktivitas perekonomian domestik. Jenis-jenis produk domestik bruto, terdapat dua jenis PDB atau GDP, yaitu sebagai berikut. 1. GDP real atau harga tetap, yaitu nilai harga barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam waktu tertentu dan dinilai berdasarkan harga yang berlaku pada satu waktu yang telah ditentukan. 2. GDP nominal atau harga berlaku, yaitu nilai harga barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam waktu tertentu dan dinilai berdasarkan harga yang berlaku pada waktu saat dilakukan penilaian. Bagaimana PDB di Argentina pada tahun 2022? PDB per kapita Argentina dilaporkan sebesar 13.659.387 USD pada tahun 2022.
Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 10.642.357 USD untuk tahun 2021. Data PDB tahun 2019 sampai 2022. Pada tahun 2019, PDB yang di Argentina sebesar 9.955.392 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 8.492.171 dan kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2021 yaitu sebesar 7 dan terus mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 13.659.380. Neraca pembayaran dan neraca perdagangan, kondisi ekspor dan impor di Argentina. Neraca pembayaran Argentina dilaporkan sebesar 1.317 USD pada tahun 2024. Rekor ini naik dibandingkan sebelumnya yaitu 19.707. Bagaimana dengan pertumbuhan ekspor barang di Argentina pada tahun 2022? Pertumbuhan ekspor barang Argentina pada tahun 2022 sebesar minus 2.346% dan mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar minus 10.256%. Namun, pada tahun 2024, Argentina mengalami kenaikan sebesar 24.211. Diperkirakan pertumbuhan ekspor barang Argentina diproyeksikan sebesar 4.933%. Dapat kita lihat data ekspor barang tahun 2024 di mana pada tahun 2021 data ekspor barang di Argentina sebesar 12.694 dan terjadi penurunan pada tahun 2022 sebesar 2.346 dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 10.256 dan mengalami kenaikan pada tahun 2024 sebesar 24.211. Pertumbuhan ekspor Argentina pada tahun 2022 bulan Desember sebesar minus 4.981%, mengalami penurunan yang cukup signifikan dari bulan lalu November 2022 sebesar 14.402. Berikut data pertumbuhan ekspor pada tahun 2022. Data ekspor Argentina tahun 2022. Pada bulan tahun 2022, data ekspor Argentina sebesar minus 9.825. Pada tahun 2022, pada bulan September kembali mengalami penurunan sebesar 1.781 dan di bulan Oktober tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 13.915 dan di bulan 11 atau November mengalami kenaikan lagi menjadi 14.402 dan di bulan Desember mengalami penurunan menjadi 4.981. Neraca perdagangan Argentina. Neraca perdagangan Argentina secara umum positif meskipun berfluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data terakhir yang tersedia di WTO, Argentina mengekspor barang senilai
88,4 miliar USD pada tahun 2022 dan mengimpor 81,5 miliar USD. Masing-masing mengalami kenaikan 13,4% dan 29% tahun ke tahun. Sedangkan untuk sektor jasa, ekspor mencapai 14,4 miliar USD atau mengalami kenaikan 53% dibandingkan impor sebesar 21,2 miliar USD atau 62,6% pada tahun yang sama. Neraca perdagangan diperkirakan positif sebesar 0,9% dari PDB oleh Bank Dunia. Nilai perdagangan untuk selanjutnya bisa kita lihat dari tabel yang terdapat di dalam slide, di mana dalam tabel tersebut pada tertulis pada tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023, di mana pada impor barang pada tahun 2019 sebesar 49.124 orang, pada tahun 2020 42.354 orang, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 63.185 orang, dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 81.522, dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 73.715 juta. 2. Untuk ekspor barang pada tahun 2019 sebesar 65.116 orang. Pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan, yaitu sebesar 54.844 orang. Sedangkan tahun 2021 kembali naik menjadi 77.935, dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 88.445, dan pada tahun 2023 mengalami penurunan lagi sebesar 66.787 orang. Ketiga, untuk impor jasa pada tahun 2019 sebesar 19.646 orang. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 12.028 orang, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan lagi sebesar 13.101 orang, dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan lagi menjadi sebesar 21.396 orang, dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2023 sebesar 22.893. Untuk ekspor jasa, pada ekspor jasa pada tahun 2019 sebesar 14.802 orang. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 9.492 orang. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan sedikit menjadi 9.499 orang, dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan 14.487 orang, dan pada tahun 2023 sama mengalami kenaikan sebesar 16.490. Berikutnya mengenai perdagangan luar negeri, dapat kita lihat dalam slide pada tahun 2018. Yang pertama mengenai perdagangan luar negeri dalam persen PDB pada tahun 2018 sebesar 30,8%, pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 32,6%, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 30,2%, pada tahun 2021 mengalami kenaikan lagi sebesar 33,0%, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan
menjadi 32,1%. Kedua, neraca perdagangan pada tahun 2018 sebesar minus 783, sedangkan tahun 2019 neraca perdagangan sebesar 18.234 orang, sedangkan di tahun 2020 sebesar 14.631 orang, sedangkan di 2021 sebesar 18.696 orang. Pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 12.353 orang. Neraca perdagangan termasuk jasa. Jika dilihat pada tahun 2018 minus 9.678, pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 13.391 orang. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sedikit menjadi 12.094 orang. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan lagi menjadi 15.093 orang. Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 5.443 orang. Dan bagaimana untuk impor barang dan jasa? Pada tahun 2018 minus 4,5, sedangkan di tahun 2019 minus 18,7, sedangkan tahun 2020 minus 18,5, sedangkan 2021 mengalami perubahan menjadi 22,0, sedangkan di tahun 2022 meskipun mengalami penurunan tapi tidak minus, jadi sebesar 17,4%. Untuk ekspor barang dan jasa pada tahun 2018 sebesar 0,6, pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 9,8, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi minus 17,7%, pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 9,2%, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 5,7%. Impor barang dan jasa dalam persen PDB pada tahun 2018 sebesar 16,3%, di tahun 2019 sebesar 14,7%, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 13,6%, pada tahun 2021 mengalami kenaikan lagi menjadi 14,9%, dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 15,3%. Yang terakhir untuk ekspor barang dan jasa dalam persen PDB 2018 sebesar 14,4%, kenaikan pada tahun 2019 sebesar 17,9%, terus pada tahun 2020 mengalami kenaikan mengalami penurunan sebesar 16,6%, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 18%, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 16,8%. Bulan. Jika dilihat bagaimana pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022, yang mengalami begitu banyak persoalan, dari tingginya tingkat inflasi, tingginya tingkat pengangguran, menumpuknya hutang negara yang menyebabkan krisis ekonomi. Meskipun sempat ada rencana dari pemerintahan Argentina, yaitu konvertibilitas yang dirancang untuk menstabilkan ekonomi melalui tindakan yang drastis dan hampir tidak dapat diubah, namun tidak cukup mampu untuk membuat Argentina keluar dari kondisi tersebut. Pada tahun tersebut juga Argentina mulai mengalami penurunan yang sangat parah ke pasar modal. Bahkan kegiatan ekspor dan impor juga cenderung naik dan turun. Namun tetap berbagai cara yang diusahakan oleh pemerintah setempat untuk perubahan ekonomi yang lebih baik lagi
di tahun 2023 dan 2024 sampai tahun-tahun berikutnya terbukti dengan meningkatnya seperti nilai mata uang dan ekspor dan impor di negara tersebut. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.